Hello, Shalom dan selamat hari Sabat kepada kita semua. Selamat menikmati firman Tuhan melalui lagu-lagu pujian, berita mission, dan khotbah menerusi siaran Pamasi Media Sabat 5 Triwulan kedua 2022. Terima kasih karena bersama Pamasi Media Sabat ini. Sujud menyembahmu Tuhan, masuk hadiratmu saat ini. Curahkan urapanmu Tuhan bagi jemaatmu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Dahulu, sekarang, selama-lamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, untuk dengar firman-Mu. Baiklah, kita akan mendengarkan beberapa buah lagu pujian. Lagu yang pertama akan disampaikan oleh Ivana dan Ivan. Lagu yang kedua akan disampaikan oleh Feby Naif. Dan lagu yang ketiga akan disampaikan oleh Leo dan Bella. Mari kita sama-sama dengarkan. When darkness filled the sky, the day that Jesus died, in agony upon the bitter cross, they took his body down and laid it in the tomb. His friends believed that everything was wrong. But when the third day came, the darkness turned to light. For Mary heard her name and saw the living Christ risen to set the captives free. Risen to raise on you and me, to bind up every broken heart, to conquer death and sin. Risen to bring us home again. And that dead barren place, the world forever changed. For hope was born when Jesus rose that day. And still his swollen hand revealed the love he has. For every fallen soul he came to save. And he will come again, and one by one will rise to praise his holy name and see the living Christ.
Hari ini saya mau nyanyi sambil saya main ukulele. Demikian
Terima kasih atas lagu-lagu pujian yang sudah disampaikan sebentar tadi. Dan sebelum kita pergi kepada berita mission, mari kita dengarkan sebuah lagi lagu pujian yang akan disampaikan oleh Three Angel. Bersatu dengan tangismu bagi kota tercinta. Biar belas kasih-Mu Bapa dan bertambah lekat, dicurahkan atas kami lawatlah umat-Mu. Ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, ampunilah, selamatkanlah, pulihkanlah kota tercinta, sinari dengan terang kasih-Mu. Dengar doa kami, dengar doa kami. Terima kasih atas lagu pujian yang cukup mengangkat jiwa setiap satu kita di sini. Dan pada saat ini, mari kita berdoa dan saya pimpin kita di dalam doa. Bapa kami yang berada di dalam kerajaan surga, terpuji dan termulialah nama-Mu ya Bapa. Pada saat ini ya Bapa, kami ingin mengucap syukur atas kasih dan berkat yang Engkau telah berikan kepada setiap satu kami ya Bapa. Dan kami juga ingin mengucapkan syukur karena sekali lagi kami diberi kesempatan untuk berkumpul di platform ini untuk memuji dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini sekali lagi kami mohon agar Engkau terus menyertai kami, terus memberkati kami di sepanjang kebaktian ini. Dan kiranya Engkau juga berkati setiap peralatan, gadget-gadget yang kami gunakan, agar semuanya berjalan dengan lancar sesuai dengan kehendak-Mu ya Bapa. Dan Bapa, pada saat ini juga ya Bapa, kami mohon pengampunan daripada-Mu. Kiranya Engkau ampunikanlah setiap dosa yang telah kami lakukan, sama yang kami sedari ataupun tidak sedari ya Bapa, agar tidak menghalang setiap berkat-berkat yang Engkau berikan kepada kami ya Bapa. Dan Bapa, banyak lagi yang kami pinta, tapi kami percaya bahwa Engkau lebih mengerti dan Engkau mengetahui apa yang kami perlukan dalam kehidupan seharian kami. Terima kasih sekali lagi ya Bapa, karena Engkau begitu baik, sentiasa mendengar dan menjaga ini. Dan semuanya ini saya serahkan di dalam tangan anak Yesus Kristus yang telah menjadi penebus dan juru selamat kami semua. Amin. Baiklah, pada saat ini kita serahkan masa dan tempat ini kepada Puan Lamuin untuk berita mission. Selamat hari Sabat kepada kita semua. Oke, hari ini, Sabat ini saya akan menyampaikan cerita misi yang bertajuk Sampai Berjumpa di Seberang Sana, ditulis oleh Okren Matinggu. Ayah tiri saya mengamuk saat dia pulang kerja. Maria, dia berteriak. Saya sudah tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Dia selalu pulang dengan keadaan marah dan suka memukul ibu. Saya berusia 5 tahun saat saya dan keempat saudara saya mengunjungi orang tua kami di sebuah kota kecil di Nabia.
Kami tinggal bersama nenek di sebuah desa yang jauhnya sekitar 20 hingga 35 km. Kami di sini hanya berlibur. Ibu sedang sibuk di dapur. Di punggungnya dia menggendong adik laki-laki saya yang berusia 2 tahun. Tommy terbungkus dengan kain gendong. Ayah tiri saya muncul di depan pintu. "Kenapa makan malam belum siap?" Dia berteriak sambil menampar wajah ibu. Ibu berteriak, berlari ke pintu belakang dan melarikan diri keluar. Ayah tiri saya mengejar dengan sebuah stik besar di tangannya. Tiba-tiba dia menampar stik itu ke arah ibu. Ibu mencoba menghindar dan stik itu menghantam Tommy kecil. Saat tangisan Tommy pecah, ibu berteriak, "Kamu membunuh anakku." Dia menangis. Tetangga-tetangga yang bersimpati langsung mengelilinginya dan seorang menghubungi pihak polis. Petugas polis memanggil ambulans. Mereka juga memborgol ayah tiri saya dan menjarakannya. Di rumah sakit, Tommy menjalani operasi darurat karena terkoyaknya dan retak. Setelah itu, sambil menangis, dokter mengatakan bahwa anak laki-laki itu sudah menderita kerusakan otak dan sisi kanan dari tubuhnya akan mengalami kelumpuhan. Ibu dan teman-teman keluarga saya yang telah ke kamar rumah sakit menangis ketika mendengar kabar itu. Seorang pria mencoba mengatakan sesuatu dari sudut ruangan. Biasanya kita berdoa. Dia berkata sambil mengangkat kedua tangannya dan berdoa, "Bapakku yang di sorga, saya bukan Ilya. Saya juga tidak merasa lebih suci dari orang-orang yang ada di ruangan ini. Tetapi saya berdiri di sini, berlindung di bawah kasih karunia orang-orang ini. Dengarlah rintihan rasa sakit mereka yang begitu berat. Biarlah kehendakmu yang terjadi. Dalam nama Yesus Kristus saya berdoa. Amin." Saat doa itu selesai, ruangan menjadi hening. Saya merasakan kedamaian. Saya menyadari bahwa ada Tuhan di surga. Orang ini mengenal Tuhan. 2 minggu kemudian, Tommy kecil keluar dari rumah sakit. Seperti yang dikatakan dokter, dia mengalami kelumpuhan di sisi kanan. Dia juga kesulitan untuk berbicara. Selama berbulan-bulan saya memikirkan tentang doa dan rumah sakit itu. Saya ingin berbicara dengan Tuhan seperti cara itu. Setahun kemudian ketika
saya berusia 6 tahun. Saya mulai pergi ke gereja Masihi Advent hari ke-7 dengan seorang sepupu setiap hari Sabat. Selama saya mengikuti ibadah pada tahun itu, saya menghentikan bahwa keanggotaan gereja berdoa seperti pria yang di rumah sakit itu. Mereka kelihatannya mengenali Tuhan. Sementara itu, hidup Tommy dipenuhi dengan penderitaan. Suatu hari, ketika dia berusia 12 tahun dan saya berusia 15 tahun, kami duduk di bawah pohon sambil menunggu nenek menyediakan makanan siang. Tiba-tiba Tommy pingsan dan jatuh ke tanah. Ketika itu dia sadar dan dia berteriak. Saya sekerat, kemudian dia terdiam dan berhenti bernapas. Nenek dengan penuh ketakutan memanggil bantuan. Saya menangis, tidak tertahan. Saya merasa sangat tidak berdaya. Lalu saya mengingat pria yang pernah berdoa di rumah sakit pada waktu itu. Saya membutuhkan kedamaian. Doa saya singkat dan langsung pada hatinya. Saya masih muda, katanya. Saya belum memiliki kekuatan untuk menanggung rasa sakit dan saya satu kesempatan lagi untuk bersiap menghadapi kematian Tommy. Saat saya mengatakan amin, Tommy bersin. Dia bersin 3 kali dan nenek berteriak. Dia masih hidup. Saya berteriak karena kasih Tuhan. 10 tahun berlalu, saya pindah ke tempat yang lain, ibu kota Nambia, dan bergabung dengan gereja Advent dengan senang berdoa. Anggota-anggota mengenal Tuhan. Suatu hari, saudara perempuan saya menelepon dan mengatakan bahwa Tommy sakit. Seketika saya mengingat doa saya yang sungguh itu dan berpikir, sudah waktunya. Waktu ya saya pinjam sudah selesai. Saya naik bus dan melakukan perjalanan sejauh 745 km ke ruang tempat tidur saudara laki-laki saya di rumah sakit. Dia sementara berkunjung demi hidupnya. Tetapi ada sesuatu yang berbeda. Dia merasakan kedamaian. Waktuku sudah datang, katanya pada saya. Aku sudah berdoa kepada Tuhan. Akan kutemui kamu di seberang sana. Tetapi percaya kepada Tuhan. 3 hari kemudian Tommy memanggil. Tetapi kata-katanya masih
temiang-miang di telinga saya. Akan kutemui kamu di seberang sana. Tetapi percaya kepada Tuhan. Saya dengan gegar di bidang pendoksi radio dari sebuah universiti dan saat ini bekerja sebagai manajer stadium radio. Saya menantikan pertemuan dengan Tommy di seberang sana. Anda juga dapat menantikan pertemuan bersama orang-orang yang Anda kasihi. Sampai hari itu, tetaplah percaya kepada Tuhan. Terima kasih atas persembahan misi Anda untuk membantu memberitakan kabar baik bahwa Yesus akan datang segera. Datang di Nambia dan di seluruh divisi Afrika Selatan, Samudra Hindia. Oke, itu aja cerita misi kita pada sabat ini. Dan selamat berbakti. Amin. Terima kasih atas berita mission yang sudah disampaikan sebentar tadi. Dan seterusnya kita akan pergi kepada kebaktian yang seterusnya, yaitu khotbah. Dan sebelum kita mendengar khotbah, mari kita mendengar sebuah lagu pujian yang akan disampaikan oleh True Echo. True Echo. Ingin bebas dari beban dosa, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin menang lepas dari susah, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Ingin lepas dari nafsu dunia, berkuasalah terang darah Yesus. Mari segera serta terima kurnia, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Ingin kerja bagi Yesus Raja, berkuasalah terang darah Yesus. Ingin selalu turut sabda Tuhan, berkuasalah darah Yesus. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih dombahu. Nyatalah terang kuasa darahnya, Almasih Yesus dombahu. Almasih Yesus dombahu. Almasih Yesus dombahu. Terima kasih atas lagu pujian yang sudah disampaikan oleh True Echo sebentar tadi. Lagu yang sungguh merdu. Dan pada saat ini kita akan meminta Puan Emily untuk memimpin kita di dalam doa. Mari kita berdoa.
Allah Bapa kami yang bertakhta dalam syurga, terima kasih atas kasih karunia-Mu. Kami tiba di Sabat-Mu yang mulia ini Tuhan. Pada saat ini kami umat-Mu datang kepadamu dengan penuh rendah hati. Biarlah kasih-Mu sepanjang hari Sabat ini dapat kami rasakan. Kami dapat rehat dari segala penat lelah kami sepanjang minggu ini. Dan kami dapat menikmati Sabat-Mu yang Engkau telah hadiahkan kepada kami semua. Pada saat ini Tuhan, kami ingin membuka hati kami untuk menerima firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu dapat memberi kami kekuatan dan juga iman untuk menjalani hidup ini. Saya ingin berdoa khas untuk pembicara khotbah pada hari ini, yaitu Elder Wilfred. Biarlah segala yang disampaikan adalah melalui firman-Mu, dan Tuhan telah menggunakan dia untuk memberi firman-Mu untuk umat-Mu ini. Kami ingin serahkan masa dan hidup kami ke tangan-Mu. Kami serahkan ini semua dalam nama Yesus. Amin. Sekarang kita akan mendengarkan sebuah khotbah yang sudah disediakan oleh pihak mission yang bertajuk Kesedaran Keanggotaan Gereja. Terima kasih kepada Cik Elvina Edson. Pada Sabat ini, kita akan mendengar firman Tuhan, khotbah yang sudah disediakan oleh SDA Mission Sabah. Dan di Pamasih Media, Pastor Juri Rumondok akan melayani kita pada Sabat ini. Pastor Juri berasal daripada Kampung Bintasan Tengah dan telah berkahwin dengan Puan Jelfaini Mesunsai, dan mereka dianugerahi 3 cahaya mata. Pada ketika ini, Pastor Juri Rumondok melayani daerah kependetaan Marak Parak. Mari kita sediakan hati dan pikiran kita untuk firman Tuhan pada Sabat ini. Shalom, selamat pagi dan selamat hari Sabat kepada saudara-saudari walau dimanapun Anda berada dan berbakti pada pagi Sabat ini. Segala puji dan syukur kita persembahkan kepada Tuhan kita, karena dengan izin dan rencananya kita dapat sama-sama dalam ibadah kebaktian khotbah melalui Pamasih Media Channel pada Sabat ini. Saya senang menyampaikan bacaan khotbah sempena dengan Hari Sabat Kesedaran Keanggotaan yang bertajuk Hidup Sehati dan Sepikiran. Kita sebagai anggota-anggota gereja, kita dipanggil oleh Tuhan untuk hidup sehati dan sepikiran. Di dalam keanggotaan kita, di dalam kebersamaan kita, dan di dalam tujuan-tujuan dan rencana-rencana kita bagi kemuliaan nama Tuhan. Sebelum kita lanjutkan khotbah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan Allah Bapa yang bertakhta dan bersemayam dalam kerajaan syurga, segala puji dan syukur kami persembahkan kepada Engkau ya Tuhan. Makasih atas pimpinan dan berkat Tuhan, sehingga pada Sabat ini kami dapat sama-sama berada di dalam ruangan kebaktian khotbah ini, khususnya mendengar pelajaran dan khotbah sempena dengan Hari Sabat Kesedaran Keanggotaan, di mana kami mau belajar bagaimana kami seharusnya hidup sehati dan satu pikiran. Terima kasih Tuhan berserta kami. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sabuot juga dipanggil sebagai Pentakosta. Secara literal bermaksud perayaan minggu. Pada asalnya adalah perayaan pertanian, menandakan permulaan penuaian gandum. Sabuot disambut selama 7 minggu, yaitu minggu dalam minggu. Kalau kita baca di dalam buku Ulangan 16 ayat 9 hingga 10. Saya bacakan dalam versi bahasa Melayu. Kiralah 7 minggu mulai hari pertama kamu menuai gandum,
Kemudian rayakanlah perayaan menuai untuk menghormati Tuhan Allah kamu. Berikanlah persembahan sukarela kepadanya menurut banyaknya berkat yang sudah diberikannya kepada kamu. Pentakosta juga dikaitkan kepada pemberian Taurat di Gunung Sinai. Selepas keluarnya Israel dari Mesir, tariknya ditetapkan sebagai 7 minggu dari malam kedua Paskah. Orang-orang Yahudi secara ritual mengira 49 hari ini dari Paskah hingga Shavuot. Pentakosta adalah yang kedua daripada 3 perayaan dalam kalender agama Yahudi yang memerlukan mereka kembali ke Yerusalem. Di dalam agama Yahudi terdapat 3 perayaan di mana kaum lelaki Israel dikehendaki pergi mempersembahkan korban di Bait Suci Yerusalem dan membawa persembahan hasil dari ladang mereka. Semasa Pentakosta, sinagog atau tempat-tempat ibadah di Yerusalem mengadakan doa dan membaca sebahagian daripada kitab suci, khususnya bahagian Shavuot dalam kitab Rut. Mari kita baca di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 41. Saya baca dalam versi bahasa Melayu. Banyak orang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Jumlah orang percaya kepada Kristus pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Ini sesuatu yang luar biasa. Dalam sehari ada 3.000 orang yang percaya bahkan dibaptis. Kira-kira 1.500 tahun selepas Pentakosta mula-mula dirayakan, Petrus mengkhotbahkan Injil dan memberitahu orang ramai yang berkumpul untuk perayaan di Yerusalem agar dibaptiskan. Kita diberitahu bahwa selepas khotbah tersebut, seperti ayat yang kita baca tadi, banyak orang percaya kepada apa yang dikatakan oleh Petrus, lalu mereka dibaptis. Jumlah orang yang percaya kepada Kristus pada hari itu bertambah lagi dengan 3.000 orang. Ini adalah langkah pertama dalam pembentukan gereja pada zaman rasul-rasul. Sejak dari permulaannya, kumpulan pertama orang percaya yang kemudiannya digelar sebagai Kristen tahu siapa mereka. Kehidupan gereja bukan sekadar datang apabila Anda dapat. Mereka adalah kelompok orang yang ditakrifkan dan diiktiraf sebagai orang yang percaya, telah dibaptiskan dan merupakan sebahagian daripada bilangan itu. Mari kita baca di dalam buku Kisah Para Rasul 2 ayat 46 dan 47. Dia ada kaitan dengan Kisah Para Rasul 4 ayat 4 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 32. Saya bacakan di sini. Tiap-tiap hari mereka berkumpul di rumah Tuhan dan mereka makan bersama di rumah mereka dengan sukacita dan rendah hati. Tiap-tiap hari Tuhan menambah bilangan mereka dengan orang-orang yang diselamatkan oleh Allah. Bilangan mereka bertambah sehingga kira-kira 5.000 orang hidup sehati dan sepikiran. Ini adalah satu perkara yang begitu indah sekali. Melalui ayat tadi kita lihat mereka berkumpul tiap-tiap hari, makan bersama tiap-tiap hari. Ya, mereka potluck tiap-tiap hari. Dan dikatakan ayat ini bahwa bilangan yang diselamatkan bertambah 5.000 orang. Sebelumnya 3.000 orang. Tapi karena mereka bersama, makan bersama, bilangan mereka bertambah 5.000 orang. Dan mereka sehati, sefikiran. Tambahan pula, mereka bukan sekedar mengenal antara satu sama lain. Orang Kristen yang awal itu menjalani kehidupan bersama-sama. Dikatakan tadi, tiap-tiap hari
mereka berkumpul di rumah Tuhan. Sehingga apa? Bilangan mereka bertambah menjadi 5.000 orang. Dan yang indahnya di sini, dalam bilangan yang begitu ramai, mereka sehati dan sepikir. Ini sesuatu yang luar biasa yang kita amat rindukan agar berlaku dalam gereja kita pada waktu ini. Walaupun dengan peningkatan bilangan, gereja awal di Yerusalem terus berkumpul bersama. Di dalam Kisah Para Rasul 5 ayat 12 mengatakan bahwa mereka selalu berkumpul di sebuah tempat yang besar bernama Serambi Salomo. Di dalam Kisah 6 ayat 2 malah mengatakan bahwa semua pengikut Yesus yang hadir itu disebut sebagai pengikut Yesus. Mereka berkumpul dalam pertemuan untuk membincangkan cara menjaga para balu dengan lebih baik. Melalui semua ini, orang Kristen awal-awal itu memanggil diri mereka sebagai sebuah gereja. Sebenarnya di dalam gereja pertama di Yerusalem, walaupun dengan jumlah yang besar, orang Kristen yang pertama mengetahui siapa mereka. Ada yang menjadi sebagian daripada bilangan itu dan ada yang tidak. Dan ada garis pemisah antara keduanya, ialah baptisan. Seseorang akan menjadi orang percaya, gereja akan mengiktiraf mereka dan kemudian dia akan dibaptiskan. Dan dengan itu menyertai kehidupan gereja. Kegembiraan dan kesakitan serta masalah dan penyelesaiannya, itulah yang dimaksudkan dengan keanggotaan gereja. Maksudnya keanggotaan gereja atau seseorang yang diterima sebagai anggota gereja, dia telah diiktiraf, dia telah dibaptis. Selanjutnya mari kita baca di dalam buku Matius 18 ayat 17 dalam versi bahasa Melayu. Jika dia tidak mahu menerima nasihat mereka, beritahukan perkara itu kepada jemaah. Akhirnya jika dia masih tidak mau menerima nasihat jemaah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Keanggotaan gereja di seluruh keanggotaan perjanjian baru. Terdapat juga bayangan keanggotaan di bahagian lain di dalam Alkitab. Seperti dalam Matius 18. Sebagai contoh, di mana Yesus menjelaskan bagaimana gereja menggunakan kuasanya untuk menghapuskan pengakuan iman seseorang. Jika dia tidak mau menerima nasihat mereka, beritahukan perkara itu kepada jemaah. Seperti yang ayat kita bacakan tadi. Akhirnya jika dia masih tidak mau menerima nasihat jemaah, anggaplah dia sebagai orang yang tidak mengenal Allah atau sebagai pemungut cukai. Matius 18 ayat 17. Pengakhiran proses itu ialah orang itu dijadikan orang luar. Ini bermakna mereka bukan lagi sebahagian daripada anggota itu. Apabila dia melakukan sesuatu yang bertentangan dengan prinsip ataupun ketetapan daripada gereja itu, sudah dinasihati di bawah 4 mata, sudah dinasihati di bawah beberapa mata, maka dia dianggap bukan anggota gereja itu lagi. Di dalam buku 1 Korintus 5 ayat 2 memberi kita pandangan pada satu lagi situasi serupa di mana Paulus memberitahu jemaat untuk menjauhkan orang yang melakukan hal itu dari tengah-tengah kamu. Dalam konteks pasal tersebut di dalam 1 Korintus 5 ayat 2, itu tidak bermakna mereka sepatutnya menghalaunya secara fisikal keluar dari bilik atau menyekat pergerakan atau kebersamaannya. Tidak, mereka mahu orang itu tetap menghadiri pertemuan gereja, mendengar firman, dan akhirnya bertobat. Apa yang dimaksudkan untuk menjauhkan adalah bahwa mereka harus memberikan penjelasan bahwa mereka menarik balik pengiktirafan gereja akan kedudukannya sebagai seorang Kristen. Apabila mereka berhimpun, Paulus memberitahu mereka,
serahkanlah orang itu kepada iblis. Ini semata-mata dilakukan dengan niat sehingga binasa tubuhnya agar rohnya diselamatkan pada hari Tuhan. Ini kita boleh rujuk dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Kadangkala kita menganggap bahwa hanya karena peristiwa dalam perjanjian baru ini yang berlaku kira-kira 2000 tahun yang lalu, yang disebut sebagai gereja awal, pasti telah melakukan sesuatu dalam beberapa cara yang lebih menarik, lebih organik daripada cara yang mungkin kita lakukan sekarang. Tetapi nampaknya mereka melakukannya sama seperti yang kita lakukan juga pada waktu ini. Kedua-dua gereja dan seorang Kristen mengakui bahwa hubungan sedemikian wujud, dan gereja bertindak secara formal untuk mengadakan dan membubarkan hubungan tersebut. Untuk mengadakan hubungan itu, gereja membaptiskan atau mengiktiraf pembaptisan sebelumnya, atau melalui pengakuan iman. Untuk membubarkan hubungan tersebut, gereja mengundi untuk menyerahkan orang itu kepada iblis. Ini kita boleh rujuk dalam 1 Korintus 5 ayat 5. Keanggotaan gereja merupakan suatu hubungan, suatu ikatan. Nah, tetapi persoalannya tetap sama. Adakah Alkitab dengan jelas dan tanpa ragu-ragu bercakap tentang keanggotaan gereja? Adakah di Alkitab menyebut tentang keanggotaan? Iya, malah Alkitab menggunakan perkataan itu. Dalam 1 Korintus 12, Paulus berbicara kepada gereja tertentu di kota Korintus, menjelaskan kepada mereka bahwa daripada berpecah belah dan cemburu antara satu sama lain, mereka harus bersatu. Dalam ucapannya, Paulus berkata dalam 1 Korintus 12 ayat 27, kamu semua adalah tubuh Kristus dan kamu masing-masing adalah anggotanya. Semua bayang-bayang tentang keanggotaan di dalam perjanjian baru menjadikan seseorang sebahagian daripada bilangan, meletakkan seseorang dalam bilangan, kehidupan bersama dalam komitmen bersama. Semua bayang-bayang itu menunjuk kepada gambaran Alkitab tentang gereja setempat sebagai satu tubuh Kristus. Keanggotaan gereja merupakan suatu komitmen. Keanggotaan bukan sekadar perkataan dingin dan tidak bermaya yang berkaitan dengan nama dalam senarai. Ia adalah perkataan sebenar, hidup yang menggambarkan bahagian-bahagian tubuh. Lagipun itulah perkataan atau itulah maksud perkataan anggota. Ia adalah image yang menarik karena ia dengan jelas memberikan maksud menjadi sebahagian daripada sebuah gereja atau anggota gereja. Kesimpulan daripada bacaan khotbah yang saya sampaikan tadi adalah keanggotaan gereja tidak semestinya kita menandatangani sesuatu. Maksudnya tidak semestinya kita ada turunkan tanda tangan untuk kita menjadi atau diiktiraf sebagai anggota gereja, atau mempunyai nama Anda di dalam suatu senarai atau di dalam sebuah buku. Ia adalah hubungan formal yang diiktiraf bersama antara orang Kristen dan gereja, di mana kedua-duanya berkata dengan cara yang diakui oleh kedua-duanya bahwa saya committed kepada kamu. Saya akan berkongsi kegembiraan dan kesakitan kamu. Saya akan bertanggung jawab untuk kamu. Saya akan menyayangi dan menjaga kamu. Itulah arti keanggotaan. Ia bukanlah suatu konsep modern dan berasal dari negara barat. Sebaliknya suatu realiti alkitabiah yang mendalam, yang lahir daripada kesatuan rohani antara Kristus dan gerejanya. Realiti bahwa setiap gereja setempat adalah tubuh Kristus dan kita sebagai orang Kristen adalah anggota-anggotanya. Semoga pelajaran khotbah
sempena dengan hari kesedaran keanggotaan ini yang bertajuk hidup sehati dan sepikiran, memberikan satu dorongan bagi setiap anggota gereja dimanapun keanggotaan kita, besar atau sederhana atau kecilnya gereja kita. Kita adalah anggota gereja itu. Setiap satu kita penting, setiap satu kita diiktiraf. Mari kita menjadi anggota gereja yang menyadari tanggung jawab kita. Bukan sahaja tanggung jawab kita kepada gereja, tapi terlebih tanggung jawab kita kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Semoga Tuhan memberkati. Terima kasih kepada Pastor Juri dengan khotbah yang sudah disampaikan. Semoga menjadi berkat kepada kekuatan rohani kita semua. Dan selepas ini kita akan mendengar lagu penutup kebaktian di Pamasih Media yang akan disampaikan oleh Sontiki Production. Dan selepas itu, Pastor Juri akan melayangkan doa penutup. Berdiri dalam perjanjian Tuhan, sepanjang zaman ucapkan pujian. Kemuliaan tertinggi nyanyikan, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Tinggal, aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian kekal, biarpun kabus kesusahan tebal. Oleh sabda Tuhan jiwaku kebal, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Tinggal, aku tinggal dalam janji Tuhan. Berdiri dalam perjanjian Raja, bersatu dengannya karena cintanya. Diberi kekuatan oleh cintanya, tinggal di dalam janji Tuhan. Tinggal dalam janjinya Tuhan yang kukuh. Tinggal, aku tinggal dalam janji Tuhan. Untuk mengakhiri kebaktian khotbah ini, mari kita bersatu di dalam doa. Oh Tuhan di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kesempatan kami untuk turut serta di dalam kebaktian khotbah ini. Kami juga berkesempatan mendengar amanat-amanat dan nasihat-nasihat, khususnya tentang keanggotaan gereja. Kiranya ini memberikan kefahaman kepada kami, siapa kami sebagai anggota gereja, apa peranan kami sebagai anggota gereja. Dan biarlah ini juga merupakan satu panggilan bagi kami untuk terus menjadi anggota gereja yang hidup sehati dan sepikir, sehingga kami akan sama-sama bergandeng bahu dalam pelayanan, bersatu hati di dalam penjangkauan, dan sama-sama menjaga gereja kami agar terus berfungsi sesuai dengan kehendak Tuhan. Dan yang paling utama dan terpenting, kami sebagai anggota-anggota gereja bersama-sama menyediakan diri dan menyediakan orang lain bagi kedatangan-Mu yang kedua kali. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.
Sudah tiba saatnya kita di penghujung siaran Pamasi Media, dan saya ingin mengucapkan terima kasih kepada para petugas dan para anggota gereja yang sudah mendedikasikan rekaman video mereka untuk disiarkan di Pamasi Media. Bertemu lagi kita pada Sabat yang akan datang, dan dengan itu saya tinggalkan Anda dengan sebuah lagu yang akan disampaikan oleh daripada belia gereja SDA Gaya Ratau semasa kebaktian di gereja. Masa depan terang, Yesus hidup, takut hilang, aku pasti masa depanku penuh pengharapan karena Yesus hidup. Tuhan kirim anaknya Yesus mencipta dan dan tebus aku, dia mati tetap kita hidup. Yesus hidup, masa depan terang, Yesus takut hilang, aku pasti masa depanku penuh pengharapan tenang, Yesus hidup. Yesus lahir ke dunia ini, seluruh alam bergembira, besar surgaku karena Yesus mati namun hidup lagi. Yesus hidup, masa depan terang, Yesus hidup, takut